kelanjutannya dari video yang tadi sebelumnya, saya sudah bilang kalau misalnya video tersebut ataupun video ini adalah untuk video APK. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Kalau misalnya nggak kenal nggak bakal sayang, jadi saya kenalan dulu. Nama saya Muhammad Kausar Pasha dengan NIM 03220864. Seperti yang sudah saya katakan, video ini menyelesaikan tugas UTS APK saya. Dari topik yang sudah diberikan oleh konten dari lembaga kerja, saya memilih topik pertama, yaitu tentang bagaimana peran akuntansi dan profesi akuntan dalam corporate sustainability. Sebelumnya disclaimer dulu, video ini bakal banyak kayak sambungan cut. Jadi tolong banget kalau misalnya agak kurang rapi, saya minta maaf. Oke, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu corporate sustainability dan apa saja yang mencakup dalam corporate sustainability tersebut. Untuk corporate sustainability itu mencakup 3 hal, yaitu tentang profit, people, and planet. Ini biasanya sering dikenal dengan triple bottom line. Nah, perusahaan itu diharapkan bisa ditumbuh tanpa mengorbankan lingkungan maupun sosial. Jadi harapan terhadap perusahaan tidak hanya tentang keuntungan, profit atau keuntungan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan hidup ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk apa itu corporate sustainability? Jadi corporate sustainability adalah harapan bahwa perusahaan dapat menjaga keberlangsungan planet dalam berbisnis. Nah, lalu kita selanjutnya adalah apa peran akuntansi dalam sustainability. Nah, akuntansi itu bukan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Yang perlu diingat adalah akuntansi adalah bahasa bisnis. Jadi, semua yang terjadi di perusahaan adalah tugas seorang akuntan untuk bisa mentranslasikan ke dalam bentuk yang bisa dipahami oleh orang awam. Nah, beberapa peran pentingnya adalah untuk melakukan pelaporan keberlanjutan ini. Jadi akuntan itu menyusun laporan tentang kinerja sosial dan lingkungan. Contohnya itu laporan emisi karbon ataupun dampak program CSR. Lalu pelacakan dan pengukuran biaya lingkungan, yaitu akuntan mengidentifikasi dan menghitung biaya operasional yang terkait dengan lingkungan, seperti pengolahan limbah atau penggunaan energi. Lalu manajemen resiko, akuntansi membantu perusahaan menilai resiko keuangan dan non keuangan seperti dampak perubahan iklim ataupun kebijakan pemerintah. Oke. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang profesi akuntan dan tantangannya yang dihadapi dalam sustainability corporate ini. Corporate sustainability. Nah, akuntan di zaman sekarang itu tidak hanya bekerja di belakang meja saja, tetapi mereka juga harus paham tentang environmental, social, and governance yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. Lalu mereka juga harus paham tentang bagaimana bisnis dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang di sekitar perusahaan mereka tinggal, tempat mereka bekerja. Tantangan yang sering mereka hadapi, salah satu yang paling besar adalah kami tidak mengerti tentang apa ukurannya untuk tentang misalnya adalah karbon. Kami juga tidak mengerti tentang karbon dioksida ataupun pengukuran matriks yang terlalu teknis. Jadi pekerjaan untuk pelaporan keberlanjutan ataupun corporate sustainability ini dalam secara garis besarnya ini tuh berhubungan dengan disiplin keilmuan yang lain. Jadinya kami harus terus bekerja sama untuk membuat laporan keberlanjutan yang baik dengan benar dengan cara bekerja sama untuk mendapatkan data agar kami bisa olah. Mungkin di situ adalah hal yang agak trikinya, soalnya kami juga tidak bisa mengetahui dengan pasti apakah ini sudah benar atau belum. Yang bisa mengetahui tersebut adalah orang lain ataupun profesi dari lain. Nah, profesi akuntan tuh juga menghadapi beberapa tantangan yang lain selain dari itu. Mereka tuh harus mengumpulkan data keuangan yang harus akurat. Lalu mereka juga harus membangun standar laporan keberlanjutan yang konsisten. Oke. Untuk selanjutnya adalah tentang peraturan yang dilakukan ataupun yang
diwajibkan untuk untuk pembuatan pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Yang paling terkenal adalah peraturan dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang lebih dikenal dengan OJK nomor 51 tahun 2017. Di sini peraturan ini mewajibkan untuk lembaga jasa keuangan ataupun emiten dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan setiap tahun. Di sini laporan ini menjadi sebuah tonggak dasar sebagai perusahaan untuk membuat laporan keberlanjutan setiap tahun. Lalu perusahaan diwajibkan melaporkan indikator keberlanjutan sesuai prinsip comply or explain. Oke, di sini saya ingin mereview sedikit dulu apa saja yang sudah saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, saya sudah menjelaskan tentang apa itu corporate sustainability. Lalu selanjutnya saya sudah menjelaskan tentang peran akuntansi dalam sustainability. Lalu saya sudah menjelaskan tentang peran akuntan dan tantangannya dalam sustainability. Saya ingin menjelaskan tentang akuntansi untuk keberlanjutan di masa depan. Di masa depan akuntansi akan semakin berperan penting dalam membantu perusahaan dalam memenuhi tujuan keberlanjutannya. Dengan menggunakan data keuangan maupun non keuangan dengan efektif, akuntan dapat memberikan wawasan yang penting untuk menciptakan bisnis yang lebih bertanggung jawab dan keberlanjutan. Yang perlu diketahui adalah ketika orang teknik lingkungan paham tentang matriks untuk mendukung pelaporan keberlanjutan, mereka tidak bisa membuat laporannya tersebut. Mereka tidak bisa membuat orang awam paham tentang apa yang mereka kerjakan. Di situ tugas orang akuntan dengan akuntansi untuk membuat pelaporan keberlanjutan agar mereka paham, agar orang awam paham. Jadi di sini kita sebagai akuntan harus berjalan beriringan dengan orang teknik lingkungan ataupun orang teknik tersebut. Makanya sudah seperti saya katakan bahwa untuk membuat laporan keberlanjutan dibutuhkan ilmu-ilmu lain untuk membuat laporan keberlanjutannya dapat dipahami oleh orang awam. Makanya juga disebut interdisiplin. Semua disiplin bekerja sama untuk membuat laporan keberlanjutan. Mohon maaf sebelumnya jika misalnya suara ini agak kurang jelas. Saya sudah berusaha sejelas mungkin. Suara lalu lalangnya memang terlalu berisik. Saya harap pesan yang saya ingin sampaikan sudah jelas. Semua pelaporan keberlanjutan ataupun kerjasama yang dilakukan oleh seorang akuntan dengan ilmu cabang lain tidak lain hanya bertujuan untuk satu hal, yaitu agar planet ini bisa terselamatkan, agar cucu cicit kita masih bisa menikmati bumi ini dengan nyaman dan agar tidak teracuni oleh karbon dioksida. Saya harap video ini dapat menyelesaikan UTS saya dengan baik. Ya hati-hati ya, tolong ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.